Penerapan Differential Association Theory pada tindak pidana terorisme di Indonesia. Tindak pidana terorisme menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Terorisme sendiri telah menjadi masalah serius bagi masyarakat Indonesia sejak terjadinya bom Bali pertama pada November 2002. Dengan makin meluasnya jaringan operasi yang serius, radikalisme, dan militansi hingga hari ini, terorisme masih menjadi momok. Dalam kaitannya dengan Differential Association, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang pelaku tindak pidana terorisme melewati proses belajar yang membentuk ideologi dan menjadikannya sebuah rasionalisasi dalam melakukan terorisme. Seringkali, ideologisasi tersebut terjadi dalam proses pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga lapas menjadi sekolah radikalisme. Ketika kita berbicara mengenai tindak pidana terorisme, maka kita akan berbicara mengenai sebuah tindak pidana dengan karakteristik yang berbeda, di mana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kepahaman mengenai tindak pidana yang dilakukan, serta mengandung adanya ideologi yang menyimpang. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang berbeda bagi narapidana terorisme demi tercapainya salah satu tujuan pemidanaan, yaitu memasyarakatkan narapidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Sebelum tahun 2008, di LP Cipinang, ada hak-hak istimewa yang diberikan kepada narapidana terorisme, diantaranya kemudahan mendapatkan kunjungan, kebebasan untuk mendapatkan makanan, bahan bacaan berupa kitab-kitab dan buku-buku bertema jihad, serta kesempatan untuk memiliki handphone bagi hampir semua narapidana teroris. Bahkan narapidana terorisme diberikan kesempatan untuk membentuk semacam pesantren di lingkungan masjid di dalam LP, di mana Abu Tolut, seorang residivis yang terkenal karena berkali-kali melakukan pengulangan tindak pidana terorisme, pernah menjadi kepala sekolahnya. Dan disinilah proses Differential Association terjadi. Pesantren ini pernah memiliki murid sebanyak 300 orang narapidana biasa atau non-terorisme. Tanpa disadari, lapas menjadi sebuah lahan rekrutmen oleh jaringan teroris ketika itu. Dan hal ini sesuai dengan dalil dalam teori asosiasi diferensial, yaitu tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Jadi, tidak serta-merta seseorang yang hidup dalam lingkungan kriminal menjadi kriminal, tetapi juga dipelajari bersama orang lain dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Selain itu, tingkah laku kriminal biasa dipelajari dalam kelompok orang dekat seperti keluarga ataupun teman dekat, dan diketahui bersama banyak dari jaringan terorisme yang terbentuk dari lingkaran keluarga ataupun teman dekat, di mana komunikasi yang intensif berperan besar dalam ideologisasi para pelaku tindak pidana terorisme. Albert Reis dan Lewis menemukan bahwa kesempatan melakukan perbuatan jahat tergantung pada apakah temannya melakukan hal yang sama. Tingkat Differential Association sendiri dipengaruhi oleh intensitas kontak, lamanya, dan makna dari proses tersebut kepada suatu individu. Dalam konteks School of Radicalism, seseorang dalam keadaan terkungkung dan kurang informasi mendapatkan pencerahan dari seseorang yang dilihat lebih mengerti, kemudian
melakukan komunikasi yang intens dan lama, lebih mudah menerima ideologi yang menyimpang tersebut. Itulah kenapa lapas dapat dikatakan turut menyuburkan kaderisasi jaringan terorisme. Teori anomi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan cyber. Teori anomi beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dalam praktik ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya atau virtual. Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum. Landasan pemikiran ini diilhami oleh Declaration of the Defense of Cyberspace dari John Perry Barlow dan Hacker Manifesto dari Lloyd Blankenship atau The Mentor. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan cyber tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga sulit untuk diketahui yurisdiksinya. Padahal, hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas dan internet secara optimal. Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime, maka sebenarnya anomi tidak menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan cyber. Tetapi, jika anomi diartikan sebagai anggapan individu bahwa tidak ada norma secara subjektif tentang kejahatan cyber di Indonesia, maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.